Ya, kita melanjutkan untuk video kali ini, kita melanjutkan sesi untuk mengenal lebih dalam mengenai notasi-notasi yang ada di BPMN. Nah, minggu lalu kan kita sudah masuk ke dalam ini event, berbagai macam event kita sudah pelajari. Yang penting inti-intinya saja, yaitu terbagi atas start event, end event, dan intermediate event. Salah satu bentuk simbol yang paling kelihatan adalah lingkaran, lingkaran double sama lingkaran tebal sama lingkaran yang double. Yang lain don't care dulu ya. Lingkaran yang tipis ya itu namanya start event. Lingkaran yang tebal itu end event. Lingkaran yang di tengah-tengah BPMN itu harus digambar dalam bentuk garis dua. Nantinya ada garis dua yang titik-titik, ada garis dua yang lurus. Ini kan banyak lurus, jadi kan terdiri atas ini ya, garis lurus sama garis titik-titik. Nanti dilihat nanti dulu mengenai simbol yang ada di dalam. Ya, yang penting kalian tahu bahwa kalau kalian mau gambar lingkaran di tengah BPMN itu harus garis dua. Kalau kalian mau gambar start event harus garisnya satu tipis. Kalau end event garisnya tebal. Lalu, nah ini salah satu contohnya. Di sini ceritanya adalah BPMN-nya terdiri atas dua pool. Pool itu apa? Kolam renang. Ini kolam renang terpisah. Pool itu tuh berarti apa? Ini dua stakeholder yang berbeda. Yang satu sebagai partisipan. Partisipan tuh hanya partisipasi. Ya dia memang punya hak akses atau dia memiliki sesuatu hal yang ada di dalam sistem, ya kan? Tetapi di situ tuh dia hanya sebagai partisipan saja. Jadi nggak aktif gitu kan ya. Klien ini ceritanya di sini tidak aktif, dia hanya ngirim data, ngirim data, ngirim data. Tidak terlalu banyak aktivitas di situ, dia hanya submit, terima. Ya cuman kirim, terima, kirim, terima, kirim, terima. Kalau di dalam ini apa? Kalau ini namanya blank pool atau pool yang kosong, tidak memiliki aktivitas, karena kita tidak peduli aktivitas mereka, yang penting kita tahu apa yang dia kirim dan apa yang dia harus terima. Ini salah satu bentuk klaim. Antar dua pool itu harus garisnya putus-putus. Antar dua pool atau pool yang berbeda harus garis putus-putus, yaitu namanya message flow, karena dua orang yang berbeda, dua instansi yang berbeda, kalian hanya bertukar pesan, makanya message flow. Setelah message flow keluar dari boundary ini, ya ini dari lapisannya ini ya, dari membrannya ini ya, maka keluar masuk ke insurance company. Ini ceritanya contoh throw sama catch event. Tadi kan ada catch sama throw event. Nah ini khusus untuk claim. Jadi terima. Warna putih itu pesan terima. Kalau nggak percaya kalian cek di sini. Catch terima. Interrupted catching terima. Catch. Jadi catch itu ini. Kalau throw itu warna hitam. Nah, lalu cek klaim, apakah klaimnya benar atau tidak. Kalau dia tidak benar atau ada harus perlu revisi, dia harus lempar ke klien. Makanya throw, warnanya hitam. Tapi kenapa kok garis 2? Karena eventnya ini berada di tengah BPMN. Kan BPMN startnya dari sini, N-nya di sini. Bila memang ada suatu event atau kegiatan atau aktivitas, ya ini bisa diganti aktivitas sih. Nanti di bawah kan ada contohnya yang diganti aktivitas. Kalau kamu mau pakai event gini, enggak apa-apa, ke atas. Tapi jangan lupa ya, ini harus ada flow-nya lagi. Next flow-nya. Jadi kalau ini kamu hapus, ini misalkan kehapus, ini salah. Ini kalau message flow ya, message flow. Tapi kan dia punya daur hidup sendiri ya, dia harus ke kanan. State-nya pindah ke kanan. Lalu dia terima kan. Nah, karena terima maka masuk ke sini. Ini split sama merge, ini split, ini merge. Split join. Dipisah, digabung ke alur utama. Lalu proses klaim, setelah klaim selesai ngirim report. Throw, lempar, ngirim. Anda bisa ubah menjadi aktivitas juga boleh atau proses. Ya, ini proses sih, aktivitas tepatnya ya. Terima pesan, cek klaim, jika kurang kirim balik. Terus dia pindah ke state sini, dia menunggu. Lalu merge atau penggabungan, proses klaim, send notification, kirim. Makanya dia warna amplopnya hitam, ini amplopnya putih karena dia terima. Lalu end. Mau gambar gini boleh, mau gambar gini boleh.
Secara notasi atau secara logika kan benar, secara notasi juga benar. Nah, kayak gitu. Kalau Anda lupa gambar amplopnya, ya sama ada amplopnya, ya logikanya sama-sama benar, tetapi saya akan memberikan nilai bagi yang terlengkap. Oke. Ada materi baru mengenai interrupted boundary event. Kalau kalian mau baca dulu di atas boleh silahkan. Ini saya langsung terangkan saja supaya lebih efektif. Ini juga sama, ada dua pool, betul ya? Pool customer sebagai partisipan sama tiket service atau penyedia jasa penjualan tiket, gitu kan ya? Customer ngapain Pak? Customer request dulu, berarti ada permintaan dari customer. Seret, masuk, diterima. Jadi ceritanya di sini yang ngirim kan customer, jadi yang throw customer. Andai kata ini white pool, ya ini warnanya amplopnya warna hitam. Makanya kalau di sini warna putih, kenapa? Karena dia menerima. Lalu cek tiket order. Nah, di sini kan ada kotak besar, di dalamnya ini ada kotak kecil. Ini namanya subproses. Nanti kita lihat ya subproses itu apa ya. Subproses itu berarti adalah sebuah proses yang di dalamnya ada proses yang lebih detail. Ini penggambaran salah satu beneran subproses. Di dalam check order itu ada subproses lain, yaitu startnya di sini. Jadi kalau gambar subproses kalau mau disendirikan, dilepas dari BPMN utama, ini boleh boleh seperti ini ya. Boleh yang dilepas. Nanti saya berikan contoh yang dilepas itu gimana. Kalau yang dilepas itu lingkaran, ada start, ada N-nya juga di sini. Jadi tandanya logonya plus. Nanti ya, nanti. Nah, selalu send tiket. Jadi kan check order. Nah, dia melakukan proses tickets ya, entah ini nama besarnya kan proses tiket, di mana dia reservasi tiket sama booking tiket. Nah, untuk kasus gambar ini bukan masalah subprosesnya yang penting, tetapi masalah boundary event. Apa boundary event itu ini? Selama masih di dalam lingkup aktivitas ini, besar ini kan, makanya dia boundary. Ada sebuah event yang menempel. Bentuknya kertas, berarti harus ada yang ngirim. Kalau kertas putih, amplop putih, harus ada yang ngirim. Ngirimnya dari customer. Artinya apa? Ini mestinya ada tulisan. Kekurangan ini kurang bagus ini. Tertulis harusnya cancel. Jadi ada pesan yang mengatakan bahwa ada cancellation. Pokoknya selama reserve tiket ataupun booking tiket, dia kan nempelnya di sini. Nah, jika dia ada cancel, misalkan dia ada berada di proses tengah-tengah sini, perpindahan antara reserve sama booking, dia ada cancel, entah lewat telepon, entah lewat SMS, entah lewat WA, entah lewat email, maka prosesnya harus diberhentikan. Makanya dia namanya intermediate, interrupting. Nah, ini sorry. Interupsi itu apa sih? Berarti kalau ada saya menerangkan seperti ini terus kalian bertanya, kan berarti saya langsung diam. Proses saya yang ada di sini dihentikan. Ya kan? Boundary, apa boundary? Berada di dalam atau posisinya lingkaran tersebut, event tersebut berada di dalam garis membran dari proses. Ini kan membran, anggapannya kalau biologi membran sel, ini kan ada membran dari proses. Nah, dia nempel di situ. Interrupting. Jadi lingkaran yang tebal, lingkaran double yang tidak titik-titik yang dilingkari itu artinya interrupting. Jadi artinya dia berhenti prosesnya di sini. Lalu dia masuk ke sini, send cancellation confirmation. Jadi proses baru. Jadi dia tuh masuk seperti ini, ternyata ada pesan yang baru, ada pesan yang membatalkan, maka masuk ke sini. Seret. Ngapain Pak? Sudah selesai keluar ke sini. Di notifikasi, endpointnya masuk ke sini. Mestinya ini ditulisi, ada tulisan label bahwa batal pembelian tiket. Kalau ini sukses pembelian tiket atau pembelian tiket berhasil. Jadi kalau kalian, nah ini ceritanya juga, kalian kalau mau gambar multi end event itu boleh. Ini kan multi end event, di dalam satu BPMN ada 2 end event, itu diperbolehkan asal eventnya tersebut harus ada tulisan di atasnya. Nah, ada yang namanya non-interrupting boundary event. Contoh, ini perusahaan asuransi, ini nasabah. Nasabah mau klaim lingkaran, ya kan? Lalu masuk ke proses klaim. Nah ini loh, maksudnya saya tadi itu adalah
subproses yang digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kepengen tahu dalamnya, kalian gambar BPMN lagi yang ada start sama event end, start sama end event. Nah, ini berarti kan kita don't care ya terhadap isinya. Yang penting selama proses klaim, yang mana di dalam proses klaim ada banyak aktivitas, ada non interrupting. Jadi ini dia punya event yang nempel di boundary, tetapi tidak membatalkan proses yang ada di dalam. Contoh, saya nerangkan gini, tapi kalian mau tanya langsung di Google Meet-nya chatting ya, chatting fitur chatting di Google Meet. Nah, berarti kan saya tidak langsung berhenti untuk mendengarkan Anda, tetapi saya bisa cerita dulu sampai kalimat saya selesai, baru saya buka Google Meet, saya cek chatnya. Oh iya, ternyata ada pertanyaan seperti ini. Itu salah satu bentuk perkuliahan. Kalau bentuk yang klaim ini, contohnya kalian mau tanya status proses klaimnya saya sampai mana. Nah, kan proses klaim itu udah bertahap kan. Ada misalkan kalau asuransi jiwa, kalian harus mengirim misalkan surat keterangan kematian dari seseorang nasabah tersebut, lalu kakak keluarga, terus ahli waris, kan ada banyak dokumen, tiga dokumen tersebut nanti langsung kalian verifikasi oleh oleh si ini company-nya, oleh pabriknya, oleh perusahaannya. Dari verifikasi tersebut maka baru nanti ditanyain, ditelepon kembali yang salah satu wakil dari ahli waris, lalu nanti akan verifikasi mengenai nanti nomor rekening ataupun bagaimana cara pencairan, intinya itu. Nah, kan ada 4 tahap. Kalian kan kepengen tahu, misalkan kalian kepo atau terlalu lama, ini kok lama banget ya, saya mau telepon, pak proses klaimnya saya sampai mana, nomor polisnya ini. Oh, ternyata proses klaimnya sudah sampai sini loh. Nah, kan tidak membatalkan proses yang ada. Ini namanya contohnya non interrupting boundary event. Ya, non interrupting boundary event yaitu ini. Bertanya status. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kamu membatalin. Makanya sebaiknya ini ditulis sih ya. Nota pembatalan. Ini bertanya kasus. Kalau dia selesai, maka masuk ke sini dan ke sini. Nah, ini end eventnya juga tidak masalah. End eventnya ini kan jadi jalan paralel. Anggapannya kalau non interrupting ini jalannya bisa paralel. Kalau yang ini itu dianggap sama seperti gateway yang eksklusif gateway yang silang itu ya. Ini putus di sini. Nah, karena juga multi, ini juga harus dijelaskan. Ini proses klaim berakhir, ini proses bertanya status berakhir. Jadi biar nggak bingung. Salah satu contoh yang lain yaitu ini ya. Startnya ini mulai di-trigger berdasarkan waktu tertentu. Oh, sama seperti kamu Google Calendar. Misalkan kamu merasa, oh setiap hari ini tolong ingatkan saya tentang ini. Nah, itu startnya menggunakan lingkaran. Setiap awal Senin di bulan Oktober saya melakukan strategi meeting untuk perusahaan saya selama 14 hari, ya kan. Dia selesai ya melakukan entah ini selama 14 hari itu melakukan ini ya. Setelah itu maka ini seperti subproses tadi, tapi yang visible, yang bisa kelihatan, terdiri atas 2, yaitu conduct strategi meeting, yang mana di dalamnya ada subproses yang lebih dalam tapi tidak ditampilkan, lalu menulis reportnya. Di sini ada boundary intermediate eventnya ada 2, yang ada interrupting sama non interrupting. Artinya apa, Pak? Setiap 12 jam rapat, ya kan, hal yang dilakukan ini berhenti, dia menuliskan preliminary report. Nah kalau bedanya sama ini berarti setiap 5 jam sekali, berarti kan hampir separuhnya ya, itu dia nulis update-nya. Entah kita kan tidak tahu ya annual report-nya ini terrecord di sistem atau apa. Nah ini, jadi dia akan melakukan ini. Tiap 12 jam, oh ternyata sudah 12 jam, ya sudah keluar, exit ke sini. Tapi setiap 5 jam ke sini.
Tapi andai kata ya kalian rapat selesai bukan menit, jam ke 11 jam, jadi 14 hari ya kan sudah selesai, kamu sudah melakukan ini bisa 11 jam, berarti 5 jam pertama kan update, oh iya termin 1, 10 jam, 5 jam kedua atau 10 jam berikutnya itu ke sini, lalu kan tidak masuk ke sini tapi send report, selesai itu ya. Nah ini andai kata kalian kalau BPMM-nya terlalu panjang di halaman lain, kalian bisa pakai link seperti ini. Anak panah di sini yang ini throw kan, lempar, go to, throw, pergi menuju, nah, diterima, from. Nah, di sini jadi quite a long process that needs quantitation at another page. Kayak gitu macamnya. Ada beberapa error yang bisa kita gunakan. Nah ini hampir sama seperti tadi ya, intermediate event, boundary intermediate event. Tapi kalau tanda ini itu artinya tanda error. Jadi kalau ada kamu start ini di dalam sebuah aktivitas subproses misalkan, ini kan subproses start sama end. Plan workshop melakukan ini sama ini kan, melakukan register sama melakukan reserve venue, ya kan? Register ini ya, seminar, kamu misalkan mengadakan seminar, registrasi sama venue, keduanya harus jalan karena ini kita menggunakan tanda plus. Ya kan, ini split merge-nya di sini, nah di sini ada X, apa X itu eksklusif, yes no, mesin ini kurang yes sama no. apakah ini attendance-nya apa penontonnya cukup, ya masuk ke sini, atau sudah ada penontonnya minimal batas kan, biasanya kalau acara kan harus ada minimum penonton sekian kan kayak gitu ya, maka masuk ke sini. Jika kalau terlalu sedikit maka batalkan. Nah batalkan ini kan artinya error itu, atau dia adalah ini kan kasusnya kan memang istilahnya keluar dari sistem ini, supaya dia juga bisa keluar ke sini maka gambarnya petir kayak di trigger gitu loh, aku trigger ini, saya trigger ini, seret langsung keluar yang self workshop gitu ya. Yang bawah-bawah memang lebih detail, kita nggak perlu terlalu banyak. Nah di PPT-mu, oh ya ini namanya plus, ini namanya parallel gateway, start and pre-process order. Kalau artinya parallel gateway artinya semua harus dilakukan. Kamu kalau mau order kan harus update inventory, harus mengirim, dan harus membuat invoice. Ketiganya kalau sudah dilakukan maka selesai. Ini namanya parallel gateway. Oke. Nanti ada namanya exclusive gateway. Exclusive gateway itu sama dengan if pilih salah satu, start and melihat evaluasi kreditnya. Jika dia kreditnya rendah tapi peminjamannya kurang dari 1000 dolar, misalnya $1000 ya kan, atau 10 juta, maka ya wes lah ACC. Jadi kan pilihan di sini. Pilihan apabila memang dia beresiko medium tetapi dia memiliki jumlahnya itu $1 juta juga, maka dia ngecek, dia belum tentu diterima langsung, dia mesti cek, oh iya dia harus melakukan ini. Makanya tanda plus berarti artinya subproses di dalamnya ini ada banyak aktivitas. Nah ini apa kok tanda silang, tanda strip ini artinya default. Jika tidak keduanya maka di reject. Berarti di split atau di merge ini berarti kan pilih salah satu. Kalau nggak masuk dari sini, masuk dari sini. Kalau nggak masuk dari sini, maka dia end. Tanda slash ini artinya default. Nah ini kalau ada bentuk looping, prepare dokumen, cek dokumen, revisi, yes, muter sini. Kita lihat yang lain lagi, itu hampir kurang lebih sama. Nah ada yang bentuk event base. Jadi gateway ini macam-macam, bisa bentuknya event base seperti ini. Event base gateway ini artinya apa? Kamu cek send invoice, lalu kamu masuk gateway, boleh ini karena ada ini ya, ada looping, makanya harus ada X ini lagi tadi. Ini bisa bercabang dua,
menunggu waktu 14 hari, betul, atau menerima funding. Selesai, beres. Jadi ini event base ini berarti artinya dia tuh dicabangkan karena waktu. Karena setelah tanda gateway ini ada tanda tanda ini ya, intermediate. Ada tanda intermediate event. Jadi logonya itu bentuk lingkaran sama segi 5. Ini eksklusif gateway, ini baru. Eksklusif gateway ini berarti apa? Kamu bisa pilih salah 2, salah 3, atau salah 1 sakarep. Terserah. Yang penting kalau kamu masuk yang ke atas sama ke sini, keluarnya harus ini sama sini. Contoh, kamu kepengen pergi. Kalau kamu kepengen pergi, maka kamu harus terserah kan. Kalau kamu pergi pakai salah satu vendor misalnya Traveloka atau Booking.com atau Tiket.com, kan kamu boleh booking flight saja, boleh booking hotel saja, boleh booking rental car saja, boleh flight sama hotelnya, boleh flight sama rental, boleh yang lain, terserah kan. Nah pokoknya salah satu masuk juga diterima, salah 2 masuk diterima, kombinasi manapun diterima, salah 3 juga diterima. Kalau yang tanda plus tadi wajib ketiga-tiganya. Oke, jadi namanya ini eksklusif get. Ini handling data saja, ini ada data store. Jadi kalian boleh pakai tanda tabung ini. Pakailah ini aja ya. Yang lain-lain nggak usah perlu, nggak usah terlalu detail. Ya, kalian hanya cukup dasarnya dulu. Nah, di Google Classroom Anda, saya sudah memberikan beberapa contoh BPMN. Saya coba jelaskan beberapa ya. Nah, di sini adalah bentuk subproses. Ini adalah salah satu bentuk subproses yang mana ada start, ada end, tapi n-nya double. Di sini harus apa? Harus memiliki label, karena n-nya double. Oke. Ini subproses, namanya proses order. Berarti ceritanya kalau kamu suruh bikin cerita, ini adalah apa namanya? Start, ya kan? Ini melakukan proses order, subjeknya ini nggak ada soalnya. Seseorang melakukan proses order yang mana proses ordernya memiliki 2 aktivitas. Ya kan ada ini sama ini, kan nanti saya ngomong. Ada mengambil uangnya atau collect money and fetch item. Setelah proses order, tetapi di dalam proses order ini ya terdapat bisa dimungkinkan untuk batal order berdasarkan request dari klien. Jadi ini kurangnya apa? Di diagram ini kurangnya apa? Kalau kalian harus ada klien di bawah atau di bawah ya, harus ada message flow ke atas ini. Jadi pokoknya entah kan kamu bagian collect, bagian fetch, ya, tiba-tiba ada interrupting, ini namanya interrupting intermediate event, maka dia diperbolehkan untuk batal selama dia belum selesai keluar dari proses order. Kalau sudah sampai shipping nggak bisa batal. Jadi kamu boleh menganggap bahwa kalau ini ada pertanyaannya, berikut ini pernyataan yang benar dari BPMN di atas. Setelah shipping parcel atau pada saat kalian pengiriman barang, apakah kalian boleh batal order? True atau false? Ya, jawabannya kan pasti tidak boleh batal order. Berarti jawabannya tadi false. Nah kayak gitu. Yang boleh batal order adalah selama kalian melakukan collect money sama fetch item. Nah ini salah satu contoh, itu salah satu bentuk ini. Itu penggabungan subproses sama boundary intermediate event. Kalau ini murni subproses. Subproses ini berarti apa? Ini bentuknya jangan bingung ya. Ini dari atas ke bawah ya. Biasanya kan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kamu tahu kan cara makan Oreo? Jadi ada start, ngambil Oreo, makan Oreo, minum susu, selesai. Pokoknya Oreo-nya sudah habis. Jadi ambil Oreo, buka Oreo, makan Oreo-nya sampai habis, minum susu, selesai. Ya apa cara makan Oreo? Nah, seperti iklan-iklan pada umumnya di plus. Berarti kan artinya pindah ke sini. Open Oreo, makan isinya, makan kukinya. Ternyata makan kukinya ada caranya. Pindah lagi ke sini. Ya kan? Kukinya dimasukkan ke dalam, dicelupkan sedikit ke dalam susu, lalu dimakan per bite, 1 gigit. Apakah sudah habis? Belum. Dicelupin lagi,
satu gigit. Apakah sudah selesai? Belum. Satu gigit. Sudah selesai? Iya. Ini keluar kemana? Keluar ke sini. Sini keluar, keluar ke sini. Susunya yang lebihan tadi, lebihan susunya tadi dihabiskan. Itu salah satu bentuk ceritanya. Tanda looping ini apa? Tanda looping ini artinya ada looping. Berarti di dalam subproses ini ada proses looping. Ini loh loopingnya tadi. Nah, seperti itu. Kalau Anda ada memiliki tanda looping ya dipersilahkan. Kalau nggak ada tanda looping tapi kalian gambar seperti ini ya juga sama, logikanya benar. Tapi akan saya lebih nilai lebih tinggi apabila Anda lebih detail dalam menggambar. Ini salah satu bentuk subproses lainnya yang mana kita tidak tahu di dalamnya subproses itu isinya aktivitas apa saja. Jadi ini adalah serat request, mencatat atau merecord detail aktivitasnya. Perlu approval, kalau enggak, kenapa nih kok ada lagi? Karena ini split, ini merge, ini split, ini join, ini dipisah, ini digabung. Kalau enggak, ya wes masuk alur utama karena ada ini. Kalau iya perlu approval, maka melakukan approval. Dia melakukan validasi. Lalu hasil validasi dikeluarin, dicek. Apakah approve? Yes. Berarti masuk alur utama. Jadi alur utamanya ini seret, ya kan? Do request dan jika tidak, maka no. Nah ini loh, logo yang benar itu seperti ini semua ya. Jadi multi end event itu harus masing-masing harus memiliki label. Setiap percabangan harus memiliki label. Ada tanda strip ini berarti di default value-nya. Andai kata Pak perlu approval, andai kata dia nggak jawab itu ya. Misalkan kalian kalau robot gitu kan ada timeout gitu kan ya. Atau kalian untuk mempercepat proses biasanya pokoknya kalau saya nggak jawab defaultnya yes, atau saya pada saat bosnya sakit ya kan secara SOP perusahaan harus pakai approval. Ini artinya default itu ya. Nah ini salah satu juga bentuk interrupting event order selesai, ini order cancel. Nah ini benar ya, cara nulisnya benar. Bagaimana kalau order? Ya sudah, ada collect, ada fetch, ada ship. Nah ini agak beda seperti tadi ya. Ini beda ya dengan tadi ini ya. Shipnya di luar, kalau yang ini shipnya di dalam. Berarti selama collect, fetch sama ship, dia bisa cancel order. Ini agak beda dengan yang tadi. Ya. Aktivitasnya sama, cuman perusahaan ini ya dia shipping tuh tidak apa-apa, kalau batal tuh tidak apa-apa. Saya nggak tahu kenapa kok perusahaan ini shipping aja boleh batal. Nah, ini kan mungkin ada kebijakan khusus, nah, kayak gitu ya. Yang penting notasinya, ya. Yang penting kalian belajar di sini itu adalah mengerti notasinya. Ini salah satu bentuk yang lain tadi, subproses A ada tanda plus, ini adalah interrupting boundary event, intermediate event. Berarti kalau dia ada apa-apa putus, dia berhenti di sini, langsung handle timeout, lalu lompati. Jadi proses A tadi misalkan misalkan kayak master chef gitu, kalian masak ada waktunya 60 menit lagi gitu, ini 60 menit kalian belum selesai, berarti kan selesai kan masakanmu, mau nggak mau jadi kan. Handle timeout berarti apa? Kalau biasanya kalau kalian lihat master chef kan angkat tangan lalu sambil mencuci, meringkas plating atau bukan plating ya, peralatan makanan, peralatan masak. Handle timeout itu ini misalkan contohnya master chef. Jadi 60 menit kamu masak, ternyata belum selesai, masih 3/4, ya sudah, apapun jadinya ya jadi seperti itu. Terus di sini kan kalian kalau biasanya lihat master chef angkat tangan, cuci, lalu foto. Biasanya kan kalau untuk syuting kan butuh foto makanannya. Lalu pengujian, diuji sama chef, master chefnya. Ya kan? Kalau kalian selesai sebelum 60 menit ya enggak apa-apa, enak. Ya kan? Cuman ini tidak cocok buat interrupting. Ini mestinya cocok untuk non interrupting karena keduanya pun bisa dilakukan. Ya. Kalau kasusnya master chef ya. Oke, ini saya back dulu. Nah, itu subproses. Ada intermediate event. Intermediate event juga ada 3. Nah, ini contoh booking request. Booking. Nah ini juga benar ya, ini logonya ya. Kalau ada banyak, kamu harus punya label. Tidak harus ada pesan. Tapi kalau ada pesan itu berarti artinya kamu spesifik, kamu lempar laporan secara spesifik.
Nanti dilihat studi kasusnya. Jadi kamu kayak gini-gini belum tentu benar, bisa salah. Ini tergantung dari studi kasusnya. Dan kamu harus nuliskan nanti studi kasusmu dan asumsimu apa. Jika selama proses booking dia boleh, perusahaan tersebut secara SOP, Anda boleh batal. Nah, asal ada request. Jadi kalau ada partisipan di atas, harus ada message flow di sini. Oh, yang membatalin siapa? Itu ya. Sama seperti tadi ya. Ini tadi kedobelan. Nah, ini start sama end eventnya harus ada label. Namanya harus berbeda karena end eventnya beda. Start gateway-nya ini oke, tetapi lebih baik ini diberikan spesifik gateway-nya mau X, mau plus atau mau lingkaran. Apakah eksklusif, paralel ataupun inklusif. Ya, terus ini harus ada label, ya tidak atau apapun. Dia melihat deadline-nya apa. Oh, bukan. Ini itu join. Ternyata splitnya di sini, joinnya di sini, nak. Ini saya lihat anak panahnya salah. Jadi kalian belum tentu split ini bisa berarti cabang ke kiri sama ke bawah, enggak. Ini bisa aja ke sini. Berarti ini artinya join. Ya, hati-hati ya. Belum tentu yang kalian kalau mau baca ini split, ini join, belum tentu. Ini bisa juga split, ini bisa juga join. Gitu ya. Nah, berarti ini gesernya kayak gini. Calculate deadline, menghitung deadline-nya kapan, melihat external action, apakah external action-nya oke. Nah, kalau deadline-nya sudah terpenuhi, maka dia ngecek ke sini. Nah, ini harus ada eksklusif, inklusif ataupun paralel. Dia harus ngulang lagi enggak, ngerevisi enggak? Ya kan? Atau dia membatalkan. Ini ceritanya kan membatalkan deadline reach. Mas, kamu enggak memenuhi deadline, selesai. Nah, ini jahat ini ya. Kalau yang sebelah sini, ya sudahlah, saya berikan tambahan deadline. Udah dikasih waktu berapa menit lagi, muter lagi. Jadi ini looping ya. Di sini ada looping. Nah, di sini kan memang nggak terlalu enak dibaca karena kenapa? Di bagian sini kurang informatif. Di sini tidak ada label, ya kan? Nggak jelas. Ini tidak jelas. Ini eksklusif, inklusif atau paralel. Ini juga nggak jelas. End eventnya itu apa? Oh, ini project telah selesai sesuai deadline. Oh, ini project gagal, project yang tidak selesai akibat melebihi deadline. Misalkan seperti itu. Nah, kan harus mendefinisikan ini supaya bacanya itu enak. Kalau kayak gini kan bacanya nggak terlalu enak. Ini tadi ya, sudah ya. Oke. Gateway, kalau untuk gateway tadi ya split join juga sama, ini juga split. Ini join, ini kelihatan ya, thread. Nah, ini paralel, berarti harus melakukan ini dan harus melakukan ini dan harus melakukan. Ini kan bisa cabang ini, dan bisa cabang ke sini. Harus melakukan ini, harus tiganya harus dilakukan. Nah, ini join juga. Jadi ABC ini masuk ke sini. Lah Pak, joinnya kok nggak tanda plus? Kalau join itu ini kan ya tanda plus juga boleh, tanda X ya pastinya tanda plus ya, jadi kan tanda plus ke sini, jadi supaya tahu tanda plus ke sini, masuk ke sini. Nah, ini ada aneh ini, book terus tiba-tiba ada cabang kayak gini, ini agak rancu, jadi jangan pakai yang ini ya, ini kamu agak rancu, kamu harus definisikan kenapa kok ini pindah ke atas. Oke. Nah, ini salah satunya artinya tadi, ini ada di PDF tadi. Ada plus n split gateway, n join gateway, artinya ya ke semua cabang harus dilakukan, harus dieksekusi. Kalau XOR itu pilih salah satu seperti if, OR itu boleh pilih salah satu, boleh pilih salah dua. Ya kan? Terus yang ini tadi intermediate event dan lain-lain, yang ini misalkan kalau bisa split berdasarkan jam, bisa split berdasarkan adanya pesan, boleh. Ini kalau bentuknya dari atas ke bawah. Beli mobil, kamu bisa ini. Kamu beli mobil baru gitu ya. Kamu mau dicuci dulu ya boleh. Mau di repair dulu ya boleh. Nggak ngapa-ngapain ya boleh. Defaultnya lo mobil baru kan nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ini artinya. Tapi kalau kamu punya mobil baru terus mobil barunya itu memang harganya cukup lumayan gitu kan ya, kamu merasa perlu dicuci saja, ya udah
Boleh masuk keluar ke sini ya boleh, silahkan. Atau mau dicek-cek dulu sama dicuci, mau keduanya ya boleh. Jadi boleh kiri kanan, boleh kiri saja, boleh kanan saja, boleh yang tengah. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, defaultnya yang tengah. Ini default ya. Ini order di warehouse. Jadi kamu mau enter order warehouse, lalu ngirim. Jadi ini ceritanya ngirim ke warehouse-nya. Lalu ada tanda, nah ini ada percabangan X. Kenapa X? Karena dia ada percabangan if. Pilih salah satu. Sebentar, pilih salah satu. Oke, berarti kalau 1 hari, nah ada logo yang bentuknya seperti ini. Oh iya, kalau dia sudah 1 hari, ya kan, inquiry about warehouse order, ngecek, ya kan, tanya halo sampai mana ini. Tiap 1 hari dia telepon, halo sampai mana ini. Nah tapi kalau tiba-tiba kapanpun ya dia mendapatkan order receive, confirmation receive, ya wes cek confirmation selesai. Jadi ada perulangan juga di situ. Nah ini kalau multi event kurang lebih sama seperti tadi ya. Multi event nanti contohnya banyak. Ini salah satu bentuk multi lane dan multi event. Start ada sebuah aktivitas A. Ini ada gateway. Ini harus ada kondisi 1, kondisi itu benar ya. Ini ada labelnya. Ini harus ada X ataupun tidak. Kalau dia masuk ke sini maka kemana, masuk ke sini maka mana. Ini ada kata ini X. Defaultnya kan X. Kalau kosongan ini defaultnya X. Tapi saran saya kalian harus gambarkan X-nya supaya nggak rancu, nggak sampai mengasumsi yang lain-lain. Andai kata kita masuk activity D, maka dia harus melakukan 2 aktivitas, E sama F. Kalau dia masuk aktivitas B, maka dia C lalu N. Ini spesifik, N event 1 ini apa artinya? N event 2 ini apa artinya? N event 3. Jadi ini salah satu bentuk BPMN dengan multi lane dan multi event. Ini multi N event. Pak, kalau yang dari sini ternyata mirip atau sama persis dengan event 1. Apakah kita gambar N event 1? Enggak, langsung aja gambar anak panah tarik ke atas. Jadi kalau kalian gambar 3, apabila memang kondisi dan kasusnya, kasus di akhirnya itu berbeda. Oke ya. Jadi ini adalah materi kuliah ini. Jadi kalian silahkan untuk coba baca-baca, coba mendengarkan, baca dari PDF tadi, terus baca-baca mengenai notasi gambar-gambar yang ada di BPMN sehingga kalian pun bisa menggambarkan BPMN Anda dengan baik. Oke ya, sekian.